Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Clarissa Friska Anggraini selaku pembicara satu dari tim pemerintah menyetujui secara jelas mosi Dewan ini percaya bahwa hilirisasi nikel di Indonesia menyebabkan lebih banyak kerugian lingkungan lokal dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Di sini saya akan menjabarkan karakterisasi, latar belakang, dan saya mempercaya bahwa ada manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel ini, tetapi tidak sebanding dengan kerugian lingkungan lokal yang disebabkannya. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Dari mosi ini saya menjabarkan 3 karakterisasi hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel sendiri didefinisikan sebagai proses peningkatan nilai tambah mineral nikel dengan mengolahnya menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di dalam negeri. Proses ini mencakup ekstraksi, pemurnian, dan produksi logam nikel serta produk turunannya seperti stainless dan baterai. Lalu yang kedua ada kerugian lingkungan. Kerugian lingkungan sendiri menunjukkan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan setempat seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan kesehatan masyarakat yang lebih besar dan lebih signifikan. Nomor 3 ada manfaat ekonomi yang terakhir. Lalu manfaat ekonomi merupakan keuntungan atau dampak positif secara ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas hilirisasi nikel seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan investasi. Lalu kenapa mosi ini ada? Mosi ini ada karena hilirisasi nikel di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta pengelolaan limbah yang buruk. Dampaknya termasuk pada ekosistem dan kesehatan masyarakat lokal, serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi yang lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar atau pemerintah pusat dibandingkan masyarakat sekitarnya. Lalu kenapa hilirisasi nikel? Saat ini Indonesia merupakan produsen dengan eksportir nikel terbesar di dunia. Kebijakan hilirisasi telah dimulai diterapkan dengan larangan ekspor biji nikel mentah sejak tahun 2020. Maka dari itu, beberapa pabrik pengolahan nikel didirikan. Pabrik-pabrik tersebut memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah produk dan penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi perkembangan industri nikel juga beriringan dengan meningkatnya isu lingkungan yang perlu diatasi. Lalu, kenapa isu lingkungan menjadi hal krusial yang perlu didebatkan jika ingin mengembangkan hilirisasi nikel? Karena proses pengolahan nikel yang intensif dan ekstensif ini seringkali menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air dan tanah, serta emisi gas beracun yang merusak ekosistem. Banyak masyarakat lokal yang merasakan dampak langsung dari penurunan kualitas lingkungan hidup mereka, seperti menurunnya kualitas air bersih dan udara yang mereka hirup. Selain itu, dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan ini berpotensi mengurangi daya dukung alam terhadap kegiatan pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi banyak komunitas lokal. Dengan demikian, kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh hilirisasi nikel ini cenderung lebih signifikan dibandingkan manfaat ekonomi yang dihasilkan, mengingat dampak negatifnya terhadap keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat setempat. Lalu yang terakhir, kenapa isu lingkungan ini harus dibandingkan dengan manfaat ekonomi? Isu lingkungan harus dibandingkan dengan manfaat ekonomi karena penting untuk menentukan apa manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan dampak negatif terhadap lingkungan. Perbandingan ini membantu dalam pembuatan keputusan kebijakan yang dapat meminimalkan dampak lingkungan lokal sambil memaksimalkan manfaat ekonomi. Debat ini bukan berarti hilirisasi nikel tidak memiliki manfaat ekonomi dan industri nikel atau kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia harus dihapuskan. Tetapi debat ini dengan hilirisasi nikel di Indonesia mencerminkan dilema antara mengejar manfaat ekonomi dan mempertimbangkan dampak atau kerugian lingkungan lokal. Saya sebagai tim pemerintah sangat percaya dengan mosi ini bahwa hilirisasi nikel di Indonesia lebih banyak memberikan kerugian lingkungan lokal daripada manfaat ekonominya tersendiri. Saya memiliki 2 argumen yang membuktikan bahwa kerusakan lingkungan dari hilirisasi nikel ini memiliki efek jangka panjang yang merugikan. Yang pertama, kenapa meskipun ada manfaat ekonomi tidak bisa memberi atau mengkompensasi kerugian lingkungan? Hilirisasi nikel menawarkan manfaat ekonomi jangka pendek, namun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dan tidak bisa sepenuhnya dibandingkan dengan oleh keuntungan ekonomi. Yang pertama ada dampak eksploitasi tambang terhadap lingkungan dan satwa. Eksploitasi tambang berlebihan untuk mengakses biji tambang yang berada di bawah permukaan tanah akan menyebabkan deforestasi dan pada akhirnya keseimbangan ekosistem akan rusak, lalu muncul erosi tanah dan hewan seperti
orangutan akan terpaksa meninggalkan habitatnya. Lalu yang kedua ada pencemaran dan dampaknya. Limbah cair mengandung logam yang berat mencemari sumber air bersih, menyebabkan masalah kesehatan dan merusak habitat ikan. Pengolahan nikel juga menghasilkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan pernapasan masyarakat. Kerusakan lingkungan mengurangi kualitas hidup dan merusak ekosistem secara permanen, yang melebihi manfaat ekonomi jangka pendek. Meskipun hilirisasi nikel memberikan keuntungan ekonomi, dampak lingkungan yang besar menunjukkan bahwa keuntungan ini tidak dapat menutup kerugian yang ditimbulkan. Lalu argumen kedua, manfaat ekonomi ini tidak hanya eksklusif di posisi. Pemerintah juga mendapatkan manfaat ekonomi lewat ekspor biji nikel. Keuntungan ekonomi dari hilirisasi itu memang besar, namun tidak hanya pihak oposisi saja yang mendapatkan manfaat, tetapi pemerintah juga mendapat keuntungan dari ekspor biji nikel. Meskipun demikian, proses hilirisasi nikel merupakan langkah yang sangat mahal dan kompleks, serta menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Keuntungan ekonomi dan ekspor, yang pertama, keuntungan ekonomi dan ekspor biji nikel. Indonesia memperoleh manfaat ekonomi dari ekspor biji nikel terutama dari negara-negara seperti China dan Amerika Serikat, yang merupakan pembeli utama. Ia memberikan keuntungan ekonomi yang substansial kepada bagi negara. Lalu kedua ada biaya tinggi dan kesulitan investasi. Hilirisasi nikel memerlukan investasi yang sangat sulit dan sangat besar untuk membangun infrastruktur dan teknologi yang diperlukan. Selain itu, sulit juga untuk mendapatkan modal karena tingginya resiko dan kompleksitas proyek ini. Hal ini seringkali membuat investor enggan berinvestasi. Meskipun hilirisasi nikel mendapatkan dan menawarkan potensi keuntungan ekonomi besar, tantangan utamanya adalah biaya tinggi dan kesulitan mendapatkan investasi. Proses ini memerlukan infrastruktur dan teknologi mahal serta menghadapi risiko yang tinggi, membuat investor enggan berinvestasi, seringkali menyebabkan proyek tidak terlaksana dengan baik. Keputusan untuk menghentikan ekspor nikel mentah beralih ke hilirisasi nikel juga dapat memicu kecaman dari pelanggan dan negara-negara mitra dagang. Negara-negara yang mengandalkan nikel mentah dari Indonesia mungkin merasa dirugikan, mempengaruhi hubungan perdagangan dan diplomatik. Mereka mungkin menganggap langkah ini merugikan kepentingan ekonomi mereka yang dapat mengakibatkan penurunan kerjasama, tarif perdagangan, atau sanksi. Sebagai alternatif, Indonesia dapat tetap meraih manfaat ekonomi dari ekspor biji nikel yang fokus pada sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan dan berbiaya lebih rendah. Pendekatan ini menghindari dampak negatif dari kebijakan hilirisasi dan menjaga hubungan perdagangan internasional yang stabil. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mengembangkan sektor-sektor lain juga yang menguntungkan, namun lebih berkelanjutan seperti teknologi energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, atau industri berbasis teknologi tinggi. Bangga mengakui, oleh karena itu tim pemerintah harus menang. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pihak oposisi tentu menolak mosi yang mengatakan bahwa hilirisasi nikel lebih banyak memberikan kerugian lingkungan lokal dibandingkan manfaat ekonominya. Kepada pihak pemerintah, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian pidatonya. Baik, sebelum masuk pada argumen, saya akan membantah argumen yang disampaikan oleh pihak pemerintah sebelumnya. Yang pertama, argumen pemerintah terkait manfaat ekonomi tidak dapat mengkompensasi kerugian lingkungan lokal. Itu salah. Hilirisasi nikel memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar sehingga pada akhirnya dapat melakukan rehabilitasi lingkungan. Lebih jelasnya akan saya integrasikan pada poin argumen. Yang kedua, manfaat ekonomi memang tidak eksklusif di oposisi, tetapi kita sadari bersama bahwa hilirisasi nikel memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar, walaupun pada awalnya kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain tetap dapat mengundang perhatian bagi para investor karena kebutuhannya terhadap nikel, hilirisasi nikel memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi produsen sel baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara, karena Indonesia juga merupakan penghasil nikel terbesar di dunia. Yang ketiga, dengan adanya kecaman negara lain atas pelarangan ekspor nikel mentah, tidak seharusnya membuat Indonesia mundur menjadi negara independen. Indonesia harus mencoba mengelola potensi yang ada dan agar dapat menghentikan campur tangan negara lain. Hal-hal yang melatar belakangi debat kali ini yang pertama, urgensi kenapa hilirisasi nikel tetap dilakukan untuk mengejar manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang hendak dikejar dari hilirisasi nikel adalah lapangan pekerjaan dan penghasilan yang besar. Hal ini tentu membantu menghapus kemiskinan yang selaras dengan agenda Sustainable Development Goals SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan TPB. Dan program hilirisasi nikel di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo Gibran dengan alasan peningkatan hasil ekspor hilirisasi nikel sekitar 10-19 kali lipat. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang kaya dengan banyaknya sumber daya alam termasuk nikel. Tapi kita bisa miskin. Mengapa? Karena jika kita tidak dapat mengelolanya dengan baik, potensi juga kekayaan yang dimiliki.
Debat kali ini akan membahas manfaat ekonomi hilirisasi nikel yang juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan lokal. Sebagai pihak oposisi, tentu saya percaya bahwa hilirisasi nikel akan lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan kerugian lingkungan lokal yang disebabkannya. Baik, saya akan menyampaikan 4 argumen pada debat kali ini. Yang pertama, upaya pengurangan ketergantungan ekspor bahan mentah. SDA tambang atau nikel yang melimpah di Indonesia sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Melalui hilirisasi nikel tentu akan meningkatkan nilai tambah SDA sehingga nilai ekspor pun bertambah. Selain itu, Indonesia harus mencoba untuk mengelola kekayaan SDA yang dimiliki dan menguasai potensi ini. Jangan sampai terjadi lagi kasus PT Freeport di Papua yang seolah dikuasai oleh Amerika. Maka dari itu, penting sekali meningkatkan nilai nikel mentah menjadi sel baterai kendaraan listrik yang merupakan perkembangan teknologi dan infrastruktur otomotif. Atas hal tersebut, Indonesia menjadi negara incaran produsen kendaraan listrik, bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi produsen kendaraan listrik ke depannya. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Hilirisasi nikel membutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam bidang pertambangan. Maka dari itu, lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal akan terbuka lebar, terlebih setelah mendapatkan pelatihan kemampuan pertambangan berkualitas agar bisa bersaing dengan tenaga asing. Mengingat angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi, maka hilirisasi nikel dapat menjadi hal-hal yang berkontribusi besar pada upaya penurunan angka pengangguran sehingga kemiskinan pun akan menurun. Yang ketiga, manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel dapat membantu upaya rehabilitasi lingkungan yang terdampak. Kerugian lingkungan lokal yang terjadi di Indonesia bukan hanya berasal dari hilirisasi nikel saja. Banyak industri lain yang juga memunculkan hal tersebut sehingga argumen ini merupakan argumen simetris. Misalnya, pencemaran air yang nyatanya bukan hanya berasal dari hilirisasi nikel saja, tetapi ada limbah lainnya, seperti pestisida dan deterjen. Bisa kita bayangkan, dampak dari hilirisasi nikel ini terhadap air hanya terjadi pada sekitar industri nikel saja, seperti Sulawesi dan Maluku. Tetapi kita sadari bersama bahwa pencemaran air yang disebabkan oleh pestisida dan deterjen itu lebih luas tersebar di Indonesia. Jadi, bila kita bandingkan, kerusakan lingkungan berupa pencemaran air itu memang sulit dihentikan dan banyak faktor penyebabnya. Namun, hilirisasi nikel memberikan manfaat ekonomi yang besar sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan yang terdampak, seperti reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, dan pembersihan kontaminasi tanah dan air melalui bioremediasi, yaitu proses pembersihan lingkungan yang memanfaatkan organisme hidup seperti rumput yang akan menyerap logam berat dalam tanah, juga bakteri dan jamur yang dapat memecah senyawa berbahaya dalam air menjadi lebih sederhana dan tidak berbahaya. Maka dari itu, kerugian lingkungan lokal yang disebabkan oleh hilirisasi nikel dapat direhabilitasi oleh manfaat ekonomi yang sangat besar, dan hal itu mendukung ekonomi berkelanjutan Interupsi? yang menitik beratkan pada daya dukung lingkungan. Interupsi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dalam realisasinya, bukankah upaya rehabilitas lingkungan terdampak ini akan membutuhkan waktu yang lama? Jika pihak pemerintah khawatir kita bisa melakukan rehabilitasi lingkungan terdampak akan membutuhkan waktu yang lama, tetapi saya sebagai pihak oposisi lebih khawatir berapa lama kita bisa menurunkan angka pengangguran di Indonesia yang tidak kunjung menurun. Jika kita melihat status quo, penduduk usia produktif di Indonesia kesulitan mendapatkan pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan yang disediakan itu sedikit. Mungkin pihak pemerintah berpikir bahwa masalah pengangguran ini tidak akan selesai, tetapi saya sebagai pihak oposisi percaya bahwa sebenarnya masalah pengangguran ini angkanya bisa terus menurun, dan salah satu caranya adalah membuka lapangan pekerjaan melalui hilirisasi nikel. Yang keempat, hilirisasi nikel berperan pada kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Pihak pemerintah berargumen bahwa emisi gas beracun atau berbahaya yang dihasilkan oleh hilirisasi nikel merusak ekosistem dan mencemari udara. Saya mengakuinya, namun hal tersebut adalah jangka pendek yang terjadi dari hilirisasi nikel karena dalam status quo, dunia menghadapi isu serius seperti pemanasan global dan efek rumah kaca. Salah satu alasannya karena emisi gas berbahaya. Nah, hilirisasi nikel justru menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi isu ini. Mengapa? Karena hilirisasi nikel menghasilkan produk berupa sel baterai untuk kendaraan listrik yang diprediksi menjadi solusi atas pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil saat ini. Selain keuntungan jangka pendek, hilirisasi nikel berupa peningkatan perekonomian negara berupa nilai tambah ekspor nikel. Dalam jangka panjang, hilirisasi nikel juga berperan besar pada kelangsungan produksi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Terakhir, Dewan Juri tidak dapat memberikan kredit atas alternatif industri yang disampaikan pihak pemerintah karena kita di sini membahas keberadaan hilirisasi nikel yang memiliki manfaat ekonomi termasuk upaya rehabilitasi kerugian lingkungan lokal yang disebabkannya. Bersama pihak oposisi menuju pertumbuhan industri dan ekonomi berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045.
Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri di sini sebagai whip oposisi untuk menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak mosi ini. Kami percaya bahwa hilirisasi nikel di Indonesia akan membawa manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian lingkungan lokal. Memang benar kerusakan lingkungan akan terjadi, namun manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel pun tidak bisa kita abaikan karena memang ada dan itu memang nyata. Seperti yang telah disampaikan oleh pihak oposisi sebelumnya, bahwa dengan meningkatkan pengolahan nikel di dalam negeri, kita akan mendapatkan 4 hal ataupun 4 keuntungan. Yang pertama, kita akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Yang kedua, kita akan mendorong perkembangan industri teknologi ramah lingkungan seperti misalnya industri yang akan memproduksi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, kita akan meningkatkan upaya rehabilitasi lingkungan dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari hilirisasi nikel. Dan yang keempat atau keuntungan yang terakhir, kita akan menciptakan lapangan kerja dan juga kita akan memberdayakan masyarakat lokal. Selanjutnya, dalam perdebatan kali ini kita menemukan 2 perdebatan utama dan saya akan membagikan clash tersebut berdasarkan argumen praktikal dan juga filosofikal yang telah disampaikan oleh tim pemerintah dan juga tim oposisi. Untuk clash yang pertama, secara filosofis, secara moral dan juga tanggung jawab, apakah manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel ini akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal atau hanya akan dirasakan oleh segelintir elit dan juga investor asing yang berkecimpung di industri tersebut? Kita akan merespon tim pemerintah yang menekankan bahwa meskipun ada manfaat ekonomi, tidak ada justifikasi moral untuk mengorbankan lingkungan yang berdampak jangka panjang pada kualitas hidup manusia dan juga ekosistem, dan pengolahan sumber daya yang buruk akan mengarah pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Mereka mengatakan beberapa hal, seperti yang pertama, setiap manusia dan atau makhluk hidup berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan nyaman. Memang betul. Lalu yang kedua, mereka mengatakan eksploitasi tambang berlebihan tanpa adanya kesadaran terhadap isu lingkungan akan menyebabkan deforestasi dan juga kerusakan keseimbangan ekosistem. Tetapi di sini tim oposisi memberikan argumen bahwa hilirisasi nikel ini akan meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan kesejahteraan lingkungan lokal, di mana secara tanggung jawab moral manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang, terutama jika dikelola dengan pendekatan yang berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Oke, pertama, pendekatan yang berkelanjutan itu contohnya seperti yang telah dikatakan oleh pihak oposisi sebelumnya, bahwa peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan atau pelatihan, di mana itu akan meningkatkan keterampilan dan atau pengetahuan masyarakat lokal dalam industri pengolahan nikel, juga untuk membekali para pekerja dengan keterampilan baru yang dapat mereka gunakan untuk memberdayakan diri sendiri, memberdayakan masyarakat ataupun komunitas di sekitar mereka, dan mereka juga dapat bersaing dengan tenaga asing dan masyarakat lokal bisa hidup sejahtera. Lalu pendekatan yang bertanggung jawab itu seperti apa? Contohnya seperti yang telah dikatakan oleh pihak oposisi sebelumnya, di mana kita akan membuat kompensasi dengan membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal agar mereka dapat berpartisipasi dalam industri nikel. Jadi pendapatan atau kondisi ekonomi masyarakat lokal pun akan terperhatikan dan angka pengangguran di Indonesia akan menurun. Lalu ketika pemerintah membawa alasan ataupun argumen bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya berhak dapat lingkungan yang sehat, dapat lingkungan yang nyaman, maka kita pun butuh uang untuk merealisasikannya, karena lingkungan kita tidak bisa tiba-tiba menjadi bagus, tiba-tiba menjadi bersih, nyaman apabila negara tidak memberikan support dan juga alokasi dana untuk rehabilitasinya, bukan? Maka hal tersebut akan terintegrasikan ke dalam clash berikutnya. Oke, clash yang kedua, secara praktis, apakah hilirisasi nikel adalah strategi ekonomi yang paling efektif? Di sini kami akan merespon tim pemerintah yang mengklaim bahwa hilirisasi nikel menyebabkan kerugian lingkungan secara signifikan yang melebihi manfaat ekonominya. Seperti yang pertama, pencemaran air di sekitar tambang nikel yang mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Karena penduduk pasti membutuhkan air dan juga sanitasi bersih untuk kebutuhan rumah tangga mereka, seperti untuk mandi, untuk cuci pakaian, untuk cuci piring dan lain sebagainya. Yang kedua, pencemaran udara yang akan mengganggu kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, mereka percaya bahwa hilirisasi nikel ini akan mahal dan rehabilitasi membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan tim oposisi menekankan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari hilirisasi nikel akan sangat besar dan dampak lingkungan dapat diminimalkan dengan rehabilitasi yang tepat. Lalu kita semua setuju bukan untuk mendukung agenda SDGs untuk menghapus kemiskinan, dan kita semua setuju dengan tujuan Indonesia Emas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan kita setuju untuk menurunkan angka pengangguran, bukan? Jadi, ketika pemerintah mengatakan hilirisasi nikel ini mahal dan rehabilitasi atau teknologi ramah lingkungan ini membutuhkan waktu yang lama, coba kita flip argumen tersebut seperti yang telah dikatakan oleh tim oposisi sebelumnya. Kalau misalnya kita terus-menerus menggunakan ekspor biji nikel mentah dan membiarkan industri tambang seperti Freeport misalnya, lalu kapan tujuan-tujuan ini akan tercapai? Kapan sumber daya manusia kita bisa bersaing dengan tenaga asing? Kapan kita bisa menyelesaikan problem kemiskinan di negara kita, dan sampai kapan kita akan terus menanggung dan pasrah ketika Amerika dengan kekuasaan di PT Freeport di Papua mendapat manfaat ekonomi yang sangat tinggi, sedangkan
sedangkan negara kita yang punya tambangnya itu terus menikmati kerugian lingkungan lokal yang terjadi. Makanya hilirisasi nikel seharusnya bukan menjadi alasan kita untuk takut dengan negara yang langganan impor biji nikel dari kita, malah seharusnya kita bangga atas potensi sumber daya yang kita punya, dan kita harus mau untuk ambil resiko untuk investasi yang jangka panjang. Kita juga harus mengambil kesempatan tersebut agar kita bisa menjadi negara dengan ekonomi yang maju. Lalu seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari pihak oposisi, dengan mendukung hilirisasi nikel, nilai ekspor kita akan meningkat, sehingga alih-alih mengekspor biji nikel mentah dengan harga yang rendah, Indonesia punya potensi yang lebih besar untuk dapat memproduksi produk turun yang bernilai tinggi, seperti misalnya sel baterai, kendaraan listrik, infrastruktur otomotif, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya pendapatan negara pun akan ikut bertambah. Bagaimana bisa? Karena nilai produk jadi itu akan jauh lebih tinggi daripada produk mentah, yang pada akhirnya royalti yang dibayarkan kepada negara juga akan ikut meningkat. Lalu seperti yang telah ditekankan oleh pihak oposisi sebelumnya, bahwa manfaat ekonomi dan rehabilitasi kerusakan lingkungan ini akan berjalan beriringan, tidak akan kita lupakan kerugian lingkungan lokal. Maka dengan manfaat ekonomi yang terkumpul, kita bisa mengalokasikannya untuk rehabilitasi lingkungan, kemudian untuk memastikan bahwa hilirisasi nikel ini dilakukan secara optimal dan akan terjadi win-win solution antara hilirisasi nikel dan juga feedback kepada masyarakat lokal. Kita dapat menerapkan hal-hal yang telah disampaikan oleh tim oposisi sebelumnya, seperti yang pertama, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dan membekali mereka dengan pembinaan ataupun pelatihan. Lalu yang kedua, kita akan menjalankan program rehabilitasi dan kita akan menggunakan bioremediasi untuk rehabilitasi lahan bekas tambang dan akan memastikan bahwa lahan tersebut dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Lalu pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, dengan justifikasi, respons, dan juga pertimbangan dari grup oposisi dapat membantah mosi bahwa hilirisasi nikel di Indonesia akan menyebabkan lebih banyak kerugian lokal dibandingkan dengan manfaat ekonominya, dan oposisi tetap pada pendiriannya menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan dan juga bertanggung jawab dalam pengelolaan industri nikel. Oleh karena itu, saya bangga menjadi oposisi dan saya bangga untuk menang. Terima kasih.